Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Imanan Tim ingin mempresentasikan tentang proyek CAD kami, yaitu stationery alat tulis. Di sini ada saya, Tika Milia, dan saya Busalbi Farhan. Saya Rahmatillah Priya Sembodo. Jadi untuk activity plan-nya, untuk schedule yang pertama yaitu ada pemilihan konsep. Nah, untuk pemilihan konsep itu ada di bulan Mei tanggal 11. Nah, itu di situ udah mulai memilih konsep. Nah, setelah itu ada konsultasi pertama ke dosen pembimbing, yaitu Pak Heri. Nah, itu di bulan Mei tanggal 11 juga sama. Nah, yang selanjutnya yaitu ada persetujuan desain project. Nah, di situ schedule-nya di bulan Mei tanggal 11 juga sama. Nah, untuk laporan progresnya yaitu ada di bulan Juni tanggal 22. Selanjutnya ada produksinya yaitu di bulan Juni tanggal 22 juga sama. Nah, setelah CAD-nya selesai, kita membuat drawingnya itu ada di bulan yang sama, di bulan Juni dan di tanggal 22. Nah, untuk pembuatan PowerPoint-nya yaitu kita udah selesai membuat projectnya, kita membuat PowerPoint itu di bulan Juli tanggal 13. Nah, untuk presentasinya dimulai bulan Juli juga di tanggal 30. latar belakang dari pembuatan stationery pensil dan pulpen, yaitu stationery pensil dan pulpen adalah sebuah tempat penyimpanan alat tulis dengan tempat yang berbentuk seperti rumah burung. Terdapat bentuk segitiga dan kubus yang simpel, memudahkan untuk menyimpan alat tulis dengan simpel dan praktis. Kemudian, tujuan dan manfaat pembuatan tempat penyimpanan pensil dan pulpen yaitu untuk memudahkan menyimpan peralatan tulis lainnya. Dengan didesain mudah diletakkan di mana saja, tempat pensil ini berguna memudahkan kita menyimpan alat tulis. Karena desain yang simpel, tempat pensil ini cocok di kalangan pelajar dan karyawan. kemudian pada proyek yang kami buat, yaitu terdapat 3 part yang menyusun bagian dari proyek yang kami buat, yaitu part 1. Part 1 adalah part inti dari proyek yang kami buat, yaitu bagian rumahnya. Kemudian ada part 2, laci. Laci ini digunakan untuk menaruh barang-barang seperti pensil atau pulpen, tip X, atau alat tulis lainnya yang dapat dibuka dan ditutup. Kemudian part 3. Part 3 yaitu tempat untuk menaruh pensil juga. Namun pada part yang satu ini tidak dapat dibuka dan ditutup. Part ini berbentuk fix dan tidak bisa ditarik atau didorong, dan digunakan untuk display seperti ini. Mengenai pembahasan part 1, di part 1 terdapat beberapa bagian yang disusun untuk membuat sebuah part inti, seperti face yang digunakan untuk membuat garis agar benda dapat terbentuk, dan ketebalan dari plat yang digunakan yaitu 3 mm. Kemudian ada flange 1 dan flange 2 itu digunakan untuk menekuk bagian kanan dan kiri dari benda tersebut. Kemudian ada bending 4 dan 5 itu digunakan untuk membending bagian yang menjadi susunan pada pinggir-pinggir produk yang telah kami buat. Kemudian untuk bagian part yang paling atas itu dibending sebesar 90 derajat miring untuk membuat bagian seperti rumah untuk menambah nilai estetika pada benda yang kami buat. Kemudian part 2.
Part 2 itu dimulai dari face sama seperti part 1. Namun di sini face yang terbentuk dari part 2 yaitu kotak. Kemudian pada face ini kemudian masuk ke tahap flange. Flange untuk membuat pinggir-pinggir pada bagian kotak tersebut untuk membentuk kubus sehingga terbentuk kotak 3 dimensi. Kemudian pada pinggir-pinggir kotak tersebut kita bending untuk menutup part supaya isi di dalam laci tersebut tidak keluar kemana-mana. Kemudian terdapat lubang di depan. Fungsi lubang di depan itu untuk menarik laci supaya dapat bergerak maju dan mundur. Berbentuk lubang dengan diameter 25 mm dan kemudian di-cut untuk menimbulkan lubang sehingga tangan dapat masuk untuk menarik dan mendorong laci tersebut. Kemudian untuk besi yang digunakan masih sama, yaitu sebesar 3 mm per 3. Per 3 yaitu display pada laci ini berbentuk fix. Berbentuk fix yang dimaksud adalah kami menggabungkan part 1 dan part 3 di dalam satu benda untuk membentuk suatu estetika di mana benda tersebut dapat dilihat dari luar apabila kita menaruh banyak barang di situ seperti action figure atau yang lainnya. Kemudian masih sama seperti part 2 menggunakan face dengan bentuk kotak, kemudian di bending, kemudian di flange pada pinggir-pinggir kotak itu untuk membentuk kubus. Namun bagian depan pada kotak ini itu diberikan lubang-lubang untuk melihat bagian yang ada di dalam dari isi dari part tersebut. Kemudian dari part ini kita membending pada bagian pojok-pojoknya agar dapat disambung dengan part inti, part utama yaitu part 1. Kemudian kita memotong-motong bagian depannya itu untuk memberikan lubang supaya dapat terlihat isi di dalamnya. Kemudian kita melakukan bending pada lubang-lubang tersebut supaya tidak tajam saat kita mencoba untuk mengambil dari isi yang ada di dalam kotak tersebut. Kemudian untuk besi yang digunakan masih sama, untuk tebal besi yang digunakan masih sama, yaitu sebesar setebal 3 mm pada setiap bagiannya. Kenapa 3 mm? Karena menurut kami besi 3 mm itu digunakan untuk membuat bagian ini yaitu cukup kuat, cukup bagus, dan memiliki nilai yang dikalkulasikan cukup. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggabungan antara part 1, part 2, dan part 3 dengan menggunakan pengelasan. Dan di sini kami menggunakan fitur constraint. Di sini kami hanya menggunakan fitur constraint karena di sini hanya menggabungkan antara part 1, part 2, dan part 3 untuk menjadi satu barang. Kemudian untuk ide pengembangannya, pengembangan dari desain tempat penyimpanan alat tulis ini bisa dikembangkan menjadi sangkar burung dan lemari baju karena bentuknya mirip seperti sangkar burung dan memiliki estetika yang baik untuk dikembangkan menjadi lemari pakaian. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.